Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini, dan pada kesempatan kali ini atau episode kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Sisi di Malang, Jawa Timur. Mbak Sisi menceritakan tentang satu peristiwa horor yang pernah dialaminya sekitar tahun 2006. Jadi pada saat itu Mbak Sisi awal-awal merintis usaha sebagai tukang salon gitu ya, buka salon sendiri di rumah, dan memang karena memanfaatkan lokasi rumahnya Mbak Sisi yang strategis, rumah orang tuanya lebih tepatnya, jadi memang berada di jalanan yang lumayan cukup besar, bukan jalanan utama, tapi itu jalanan aspal yang biasa dilewati kendaraan umum seperti itu ya. Lumayan cukup ramai lah keseharian di situ. Dan Mbak Sisi memang sebelumnya belajar mengenai itu tadi, persalonan, kecantikan dan sebagainya. Akhirnya sudah buka praktek lah sendiri. Awal-awal ya yang nyalon itu cuman beberapa dari tetangganya. Lama-lama juga dapat pelanggan sekitaran situ ya, yang lumayan cukup jauh. Dan cerita ini mungkin kawan-kawan dulu di channel Lapak Horor pernah ingat, ada satu cerita itu judulnya Pelanggan Terakhir, kalau tidak salah ya. Itu cerita mengenai salon. Nah ini nanti ceritanya akan mirip tapi berbeda gitu ya. Jadi oh ya, sebelum ke cerita, mumpung bawang gorengnya tuh muter-muter di sini, kawan-kawan, terima kasih yang kemarin sudah memesan bawang gorengnya bijinya. Dan untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, monggo ditunggu pesanannya. Itu aja. Yang udah mampir di channel Lapak Horor tadi juga terima kasih banyak. Mungkin cerita mengenai pelanggan terakhir sekarang udah ada di Lapak Horor ya, tapi nggak tahu, belum ngecek juga. Nah ini cerita versinya Mbak Sisi. Jadi waktu itu Mbak Sisi sendiri itu udah buka salon kurang lebih sekitar 7 atau hampir 8 bulan. Udah mulai luas lah waktu itu ya. Meskipun belum terlalu ramai banget, cuman ya udah lumayan cukup menghasilkan dari usahanya tersebut. Nah, ini pada suatu malam, beberapa hari terakhir, jadi memang waktu itu tuh lagi liburan gitu kan. Lagi liburan sekolah. Nah ini entah kenapa banyak banget gitu ya, udah beberapa hari, ini udah 4 hari ke belakang, salonnya itu selalu rame. Ya itu ada anak-anak sekolah sama ibunya ke situ sekalian nyalon dan sebagainya kayak gitu ya. Itu pun akhirnya apa, menyita lumayan cukup banyak tenaganya Mbak Sisi. Bahkan bukannya itu extend sampai malam. Biasanya pelanggan terakhirnya Mbak Sisi itu sekitar jam 8 atau jam berapa ya. Paling malam itu jam setengah 9. Jadi setelah bersih-bersih jam 9 itu tutup. Nah ini tuh extend sampai yang terakhir, pelanggan terakhir itu tersebut kurang lebih sekitar sampai jam 10 malam. Buat beberes dan lain-lain baru tutup itu sekitar jam 11. Pernah juga sampai jam 12 malam, itu di hari keberapanya gitu ya. Nah ini adalah malam kelima di mana salonnya Mbak Sisi itu rame, lumayan cukup rame dari pagi gitu ya. Ya saat memang lagi kosong itu dimanfaatkan Mbak Sisi itu benar-benar untuk istirahat. Dan akhirnya apa? Malam kelima pun sama. Hari kelima itu pagi harinya itu juga lumayan cukup rame. Istirahat sejam gitu ya. Nanti datang lagi kayak gitu sampai yaitu tadi sampai malam hari. Dan waktu itu Mbak Sisi terakhir motong selesai itu udah jam 10 lewat 10 menit, kurang lebih sekitar jam segitu udah selesai gitu ya. Habis ini kalau ada yang datang lagi, mau tak tolak, aku mau tutup, kata si Mbak Sisi itu begitu. Akhirnya apa, si pasien tadi, pelanggan itu pun pulang, udah selesai kan. Mbak Sisi waktu itu kebelet pipis, akhirnya ke belakang dulu, nggak sempet nutup ini yang di depan. Ya termasuk aman di situlah, etalase semuanya kan terkunci, peralatan itu juga waktu itu udah dimasukin laci, tinggal nyapu sisa-sisa potongan rambut dikumpulin itu ya, tinggal itu doang. Mbak Sisi pun akhirnya apa, ke belakang dulu ke toilet.
Begitu ke toilet ya paling cuma beberapa menit gitu ya. Keluarlah, balik lagi ke salon, tujuannya itu mau nutup. Ternyata ada seorang ibu-ibu itu udah duduk di kursi antri di sana. Ada kursi kayu panjang di situ. Ada beberapa tempat duduk sofa juga di sisi lain. Nah, si ibu itu udah duduk di kursi panjang tersebut. Waduh, Mbak Sisi kan, aku udah mau tutup kok. Ada orang malam-malam, ini siapa lagi dalam hatinya Mbak Sisi, nggak kenal sama orang itu, bukan pelanggan, bukan orang-orang belakang sini juga bukan, aku nggak kenal. Mbak Sisi pun ngomong, Bu, maaf saya mau tutup gitu, ngomong halus lah gitu ya. Tapi si perempuan itu cuman diem aja. Dia dari duduknya, kemudian dia bangun. Pakai bajunya, pakaiannya itu kayak, kalau yang digambarkan Mbak Sisi ya, narator sendiri nggak tahu nama pakaian model-model pakaian perempuan itu, udah lupa. Kayak pakai, aduh istilahnya tuh apa sih, Mbak Sisi itu nyebutin. Wis pokoknya lengan panjang, ada kancingnya gede-gede, pakaiannya itu bahannya tebal, warnanya itu ungu. Ada kantongnya kanan kiri gitu ya. Di bawah ini juga ada kantong. Bukan baju safari gitu bukan ya, tapi ya yang kayak bajunya orang-orang kaya, orang-orang berduit seperti itulah. Tebal, mungkin wool kali ya atau apa. Yaitu tadi ada kantongnya itu warnanya krem, aksennya. Terus ininya tuh warnanya ungu. Di bawahnya tuh pakai rok pun bukan yang jemprak begitu, enggak. Roknya tuh setelan gitu ya. Pakai sepatunya pun sepertinya sepatu yang mahal. Ini bukan orang sembarangan, ini adalah orang yang ya mungkin berduit begitu ya. Cuman apa? Di depan itu nggak ada mobil, nggak ada apa. Cuman orang itu tok. Rambut setelan gaya-gaya priayi begitulah. Rambut pendek segini, warnanya hitam, rambutnya juga tampaknya dirawat. Dengan sisiran yang mungkin sepertinya dikasih spray yang gak berubah gitu ya kalau kena angin. Itu seperti itu. Si ibu itu diam aja. Dia hanya berdiri, bahkan gak ngelihat ke arahnya Mbak Sisi sama sekali. Dia berdiri cuman ngeliatin gambar. Kan salon itu biasanya ada model-model rambut gitu ya. Biarpun itu udah kuno atau apa, cuma kan tetap aja ditempel gitu sama Mbak Sisi buat rame-rame dinding kan. Diliatin satu persatu sama si ibu itu sambil jalan pelan. Mbak Sisi pun bingung, cuman diem aja. Aku kok seolah-olah kalah telak ya. Aku kan yang punya salon, tapi aku ngajak ngomong nggak digubris sama perempuan itu. Ya udah, Mbak Sisi pun memilih untuk diam. Ya udahlah, kalaupun ini memang butuh mau motong dan memaksa, ya aku mau gimana lagi. Cobaan katanya, cobaan sekaligus ya namanya juga rezeki, pikirnya Mbak Sisi. Mbak Sisi pun diem di sana sambil megangin kursi yang biasa dipakai duduk pelanggannya di situ untuk motong ya di depan kaca. Mbak Sisi diem aja ngeliatin si ibu-ibu itu, terus muter ruangan kayak diliatin gambarnya satu persatu, seolah-olah si ibu itu tuh lagi milih model, aku mau model seperti ini atau bagaimana. Soalnya untuk usia ibu yang mungkin sekitar 50 tahunan ke atas itu kayaknya cocok nih model-model begini, model-model lawas gitu. Tahun 90-an itu posternya yang ditempel di sana, top collection atau apa gitu kan biasanya. Nah, apa tahu top apa ya semuanya gitulah. Kawan-kawan mungkin kalau ke salon atau apa kan ada kan gambar-gambarnya, ya kurang lebih seperti itu. Nah, si ibu itu terus ke sana, makin mendekat ke arahnya Mbak Sisi yang lagi berdiri di depan cermin itu. Dan si ibu itu tanpa ngomong, tanpa apa, itu ngelewatin Mbak Sisi dan langsung duduk di kursi tersebut. Mbak Sisi pun gak ada pilihan, ini ibu ini udah memaksa dengan cara halus seperti itu. Ya wis lah, tak ladenin dan aku ya sabar-sabarin aja, sudah apa-apa pikirnya Mbak Sisi. Dan akhirnya Mbak Sisi pun nanya, "Ibu mau potong, Bu?" Iya, kali ini dijawab begitu. Tadi kan habis ngeliat-ngeliat model gitu kan.
Ibu mau potong model apa? Saya sudah lihat-lihat semua di sana, tapi nggak ada yang saya suka, kata si ibu itu. Terus ibu maunya bagaimana, Bu? Mau modelnya seperti apa? Terserah ibu. Saya mau dibabat habis aja, Mbak. Gitu. Mbak Sisi kan kaget, oh. Maaf, Bu. Apa, Bu? Saya mau dibabat habis semua rambut, katanya. Dihabis, maksudnya bagaimana, Bu? Dihabisin, dibotakin. Kata si itu ya, ngomong ngadep kaca. Mbak Sisi pun ngadep kaca ke sana. Komunikasinya seperti itu. Dihabisin, dibotakin, katanya begitu. Maaf, Bu, tapi apa ndak salah, Bu? Ya ndak salah, kata si ibu. Ayo, Mbak, bisa kan, Mbak? Saya sendiri belum pernah, Bu, melakukan itu. Udah, Mbak, tinggal dipotong aja, dihabisin, katanya begitu. Mbak Sisi itu gemeteran di sana. Untuk pertama kalinya aku itu motong botak seorang perempuan. Ini tuh rasanya gimana gitu ya. Pengalaman pertama bener-bener Mbak Sisi megang ratusan kepala udah gitu ya. Tapi belum pernah motong gundul. Mungkin kalau tukang cukur laki-laki gitu kan, mungkin sering gitu ya, ngebotakin anak kecil atau apa itu mungkin. Nah, untuk perempuan salon itu kan sangat jarang. Mbak Sisi agak sedikit gemeteran, Bu. Ini bener ya, Bu ya, katanya. Iya, Mbak, bener. Ayo. Akhirnya sudah, Mbak Sisi pun ambil alat gitu kan. Ya tentu saja alatnya Mbak Sisi itu apa ya, yang biasa dipegang itu tidak didesain untuk membotaki gitu ya, untuk menggunduli rambut seseorang. Ya pegangannya gunting, sisir gitu. Gimana aku ngebotakinya? Memang ada geges itu ya. Alat potong cukur yang pakai mesin itu memang punya. Pakai ini tanpa filter, tanpa sepatu. Nah, istilahnya apa ya, sepatu ya. Tanpa sepatu itu kan paling pendek berarti, Bu. Maaf ya, Bu ya. Iya, ibunya cuman begitu. Ngeliatin aja Mbak Sisi di sana. Dan sesekali Mbak Sisi itu berusaha untuk mencoba menangkap wajah dari wanita itu melalui cermin. Dipotonglah dari depan, gitu kan. Tapi sebelum dipotong habis, Mbak Sisi itu memang motongnya pelan, setengah dulu gitu ya. Rasa-rasanya tuh kayak, aku itu kalau babat semuanya itu langsung gitu. Itu tuh kayaknya gak tega gitu. Gak suka melihat potongan rambut panjang-panjang gitu. Itu Mbak Sisi gak suka. Jadi apa? Dipotong dulu beberapa sesi sampai udah mulai agak sedikit pendek, baru dibotakin sama si itu. Pertimbangannya Mbak Sisi itu, barangkali si ibu itu tiba-tiba berubah pikiran. Setidaknya aku belum ngebotakin gitu ya. Rambut ini masih bisa tak ganti model. Tapi ternyata enggak. Si ibu itu selama dipotong itu senyum begini ya. Kepalanya dilurusin pun senyum lagi gitu. Mbak Sisi itu malah takut. Ya sering ngelirik ke sana gitu ya. Pura-puranya ngelihat dari depan atau bagaimana. Padahal berusaha menangkap raut wajah dari perempuan misterius itu. Dan alangkah kagetnya Mbak Sisi, perempuan itu saat dilihat dari kaca, matanya itu putih semua. Sepintas ya, sesaat aku ngelihat kayak matanya putih semua. Dan Mbak Sisi itu coba menangkap dari sudut matanya gitu kan, melalui cermin, lihat ke arah mana gitu, dilihatin seolah-olah dari sudut matanya Mbak Sisi, itu terlihat memang matanya tuh putih. Kok matanya bisa putih seperti itu ya? Akhirnya udah mulai dipotong kan, pakai mesin, udah mulai dibotakin. Saat udah dibotakin, udah selesai di bagian belakang sini, itu yang terakhir Mbak Sisi menemukan ada sesuatu di sana. Ada satu lubang kecil kayak bekas luka, kayak bekas wudun itu bisul. Nah, kayak semacam bekas bisul. Itu kan kayak gunung kawah gitu ya, ada kawahnya. Mbak Sisi pun hati-hati, dia nggak ngomong, nggak apa gitu, cuman Bu maaf ya Bu ya, ngek pelan-pelan menghindari itu supaya nggak terkena, supaya nggak luka atau bagaimana. Akhirnya sudah hampir habis, tinggal yang sisa-sisa paling belakang. Mbak Sisi kan ngelihat
kawah itu ya di sana ya, gunung dengan kawahnya itu. Tiba-tiba ada yang keluar dari sana. Itu apa? Belatung. Serut, tepluk, jatuh ke bawah, kerah ibunya di sini. Mbak Sisi pun ngeliatin begitu doang. Selesaiin. Akhirnya selesai. Tepluk, jatuh lagi 2. Jatuh 3. Jatuh 4. Banyak. Dan akhirnya apa? Mbak Sisi pun, Bu, sudah selesai Bu. Apa ini cukup? Mbak minta tolong, Mbak, itu sekalian dibersihin. Mbak Sisinya kan, iya ya, rambutnya belum tak bersihin. Nah di situ tuh ada beberapa belatung di kerah si ibu tadi. Akhirnya sudah, Mbak Sisi pun ambil tisu, nggak banyak ngomong gitu ya, diambilin di sini, kerasa kerjet-kerjetnya di balik kertas tisu yang tipis itu dikumpulin, masih keluar. Dan akhirnya Mbak Sisi pun memberanikan diri untuk ngomong, Bu, maaf ini keluar terus Bu, katanya begitu. Oh ya sudah, enggak apa-apa, makin banyak keluar, makin banyak nanti kamu rezekinya. Itu ngomong seperti itu. Mbak Sisi pun diem aja gitu kan, rezeki apa gitu dalam hati tuh. Orang kayak gini serem banget, kepalanya sampai dibelatungin begitu. Ini sebenarnya orang apa sih? Mbak Sisi mau berpikir itu setan, orang dia itu padat bisa dipegang. Di pikirannya Mbak Sisi kalau itu setan tembus atau apa gitu. Ini tuh enggak, dan dia tuh bisa ngomong dan melihat matanya di kaca itu udah kembali normal. Akhirnya sudah selesai. Si ini pun dibersihkan gitu ya, udah semuanya. Udah selesai Bu semuanya. Terima kasih, kata si ibu itu. Baik Bu, sama-sama. Dikasihlah bayar sama si ibu tadi. Cuman si ibu bayarnya pakai apa coba? Bayarnya itu pakai daun pisang. Itu ngeluarin dari dompetnya, dari tasnya. Mbak Sisi pun cuman bisa menghela nafas gitu ya. Udah apa-apa, aku ikhlas dibayar pakai daun pisang pun. Ini ternyata orang gila, asem gitu ya. Pikirin Mbak Sisi itu sesimpel itu gitu ya. Ternyata orang gila, pantesan kepalanya tuh sampai segitunya, dibelatungin gitu ya. Itu pakai baju dari mana ya? Kok bajunya kayaknya bagus banget dan baunya juga wangi. Cuman ya udah diterima. Pertama Mbak Sisi, aduh gitu kan, ya wis lah diterima. Iya Bu, makasih ya Bu ya, ini pas ya Bu ya. Oh iya, kalau ada kembalian ya diambil aja, kata si, dengan gak ada rasa bersalah sama sekali. Dan akhirnya apa? Begitu udah selesai, si ibu tadi itu kan keluar ke sana kan, ya dia ndak naik mobil, ndak naik apa, udah pikirannya Mbak Sisi itu udah positif. Ini ternyata orang gila, asem gitu kan. Aku kena jebak nih, aku kena prank gitu kan. Dan ya si perempuan itu kan kepalanya udah botak gitu. Pantesan dipotongnya modelnya seperti itu, kasihan juga sih. Tapi lagi-lagi gitu ya. Kalau orang gila kok bajunya bagus, bajunya itu mahal dan wanginya itu enak ya. Lah aku nggak ngerti lah, udahlah aku selesai, aku mau nyapu gitu kan. Si ibu-ibu itu pergi ke sana, Mbak Sisi pun mau nyapu, begitu mau nyapu bingung, loh rambut potongannya kemana? Rambut potongannya itu nggak ada di situ. Bingung sendiri, akhirnya udah, wis lah tak disapu, udah selesai kan. Nah begitu udah selesai, Mbak Sisi pun cuci tangan dan sebagainya. Waktu itu udah hampir jam 12 malam. Mbak Sisi pun akhirnya tidur istirahat waktu itu, dan ada sesuatu yang aneh di sana. Jadi Mbak Sisi istirahat gitu kan, malam itu sekitar jam 12 atau jam 1 pagi lah. Badan itu rasanya capek banget bener-bener, dan keesokan paginya Mbak Sisi itu merasakan tidur itu normal intinya, tapi ternyata ada sesuatu yang terjadi di sana. Ternyata Mbak Sisi tidur itu udah sekitar 2 hari. 2 hari tertidur, ndak bangun-bangun. Ini sampai ya dibangunin sama ibunya. Di rumahnya Mbak Sisi juga rame. Ini orang kenapa? Sempat dipanggilin dokter juga. Kebetulan ada dekat sana. Memang deket gitu ya. Akhirnya si Pak dokternya tetangga lah jatuhnya. Itu pun
diundang ke situ buat meriksa atau apa, dicek semuanya, nadi, tekanan darah, denyut jantung, ritme nafas dan sebagainya, semuanya itu baik-baik aja. Ini normal, ini tuh orang tidur, Bu, mungkin kecapean kali ya. Nantilah katanya begitu kan, nanti saya cek lagi, kalau memang ada sesuatu atau memang belum berubah, ya sebaiknya nanti dibawa ke rumah sakit untuk dapat pengecekan secara intensif gitu ya, secara maksimal di sana di rumah sakit. Ya sudah. Ya akhirnya warga kan pada ngomong, ini kenapa ya? Wah, ini Mbak Sisi itu mungkin kecapean kali ya. Si pelanggan salonnya tersebut kan datang lagi keesokan paginya, itu lumayan cukup ramai ya, pada kecewa karena Mbak Sisi itu tidak bisa, cuman ya sekalian nengokin. Mbak Sisinya itu tertidur, itu kayak tidurnya itu tidur lempeng pules gitu ya, seolah-olah tidur itu nikmat banget. Sampai akhirnya 2 hari kemudian, itu kan salon tutup ya, 2 hari kemudian Mbak Sisi itu bangun. Begitu bangun kaget, loh kok rame banyak orang, ada beberapa saudaranya lagi nengokin misalkan. Loh kok rame gitu? Sisi bangun, Sisi bangun, Sisi bangun. Ya tambah bingung lagi setelah dia mengetahui ternyata dia tidur 2 hari itu. Mbak Sisi itu ya bingung dia. Dia kan belum sempat cerita ke siapapun mengenai yang ditemui tadi malam itu. Nggak mungkin ini 2 hari kemudian, misalkan malam itu tuh, misalkan malam Kamis ya, berarti malam Jumat, malam Sabtunya atau Sabtu paginya. Mbak Sisi nggak cerita bangun itu kondisinya pagi atau siang atau malam. Intinya dia terbangun di situ ada saudara-saudaranya. Mbak Sisi itu nggak percaya, nggak mungkin gitu ya. Aku itu tidur ya semalam dan ini bangun mungkin pagi ya. Dan ini bangun, nggak mungkin lah 2 hari. Kamu nggak percaya orang begini. Akhirnya Mbak Sisi pun cerita semalam itu, bukan semalam sih, 2 malam yang lalu ada yang celetuk begitu. Ya wis lah, anggap seperti itu. Aku ingatkunya, ya semalam gitu orang. Aku nggak ingat apa-apa. Kamu nggak mimpi sih? Enggak, aku nggak mimpi apapun gitu. Semalam itu ada, sebelum aku tutup, ada seorang perempuan aneh, seorang pelanggan. Diceritakan semua kejadian tadi, dan si Mbak Sisi kan nerima daun pisang itu ya, dan daun pisang itu ditaruh di laci sama Mbak Sisi, dan Mbak Sisi keinget, mau tak buka daun pisangnya gitu. Begitu dibuka, serak ke sana, daun pisang itu masih ada di sana, daun pisang kering. Ini loh, aku dibayar pakai ini, kata Siti. Karena sudah baru bangun, datang lagi. Mbak, buka salonnya Mbak. Buka Mbak. Mbak Sisinya langsung begitu. Dan setelah itu, alhamdulillah, salonnya itu mulai menyala. Bukan karena ini ya, maksudnya kawan-kawan juga jangan berpikir, oh ini gara-gara didatengin itu terus jadi laris atau bagaimana. Itu karena dedikasinya Mbak Sisi sendiri yang memang pelayanannya bagus, memuaskan pelanggan gitu. Akhirnya kan dari mulut ke mulut lah, intinya seperti itu. Pelanggan itu nggak stop dari pagi sampai malam. Dan akhirnya Mbak Sisi ke depannya menjalankan salon tersebut itu didampingi oleh 2 asisten di sana. Perempuan semua. Jadi yang megang itu ada 3 dan hampir tidak berhenti, terus jalan gitu ya. Salonnya itu namanya Salon Sisi, dan akhirnya sudah makin rame Mbak Sisi pun ada tabungan. Nah, ini rumah yang ditempati oleh Mbak Sisi itu kan rumahnya orang banyak, maksudnya tuh rumah waris begitu kan. Masih punya kakak adik dari orang tuanya Mbak Sisi. Sampai dari tabungan tersebut, alhamdulillah, rumah itu akhirnya kebeli dan jadi miliknya Mbak Sisi. Nempatin di situ pun jadi tenang gitu ya. Jadi ya ini udah milik sendiri, nggak ada rasa was-was nanti suatu saat bakal diributin, nanti minta dijual atau apa gitu. Nah ini udah
bayarin, udah selesai semuanya gitu ya, dan Mbak Sisi pun melanjutkan usaha salonnya. Dan beberapa bulan kemudian, sekitar 4 bulan, Mbak Sisi benar-benar udah lupa dengan kejadian yang tempo hari itu. Perempuan itu datang lagi dan melakukan hal yang sama. Mbak Sisi diem, tapi kali ini tuh gemeteran dia. Dia udah nggak berpikir kalau perempuan ini orang gila atau apa gitu. Banyak masukan dari orang-orang, itu bukan orang gila atau apa gitu. Nggak ada, kita nggak ada yang pernah lihat di sini ada orang gila semacam itu gitu. Itu bukan gitu. Dan ya begitu dia datang, gemeteran. Nah anehnya tuh begini. Hari Senin itu jatah libur. Soalnya sepi biasanya, kata Mbak Sisi, jatah libur 2 karyawannya. Mbak Sisi kerja sendiri hari itu. Malam harinya giliran mau nutup, datang dia itu. Gemeteran gitu kan, tapi ya dilayani seperti sebelum. Gayanya sama, ngeliatin gambar gitu. Terus nanti tahu-tahu duduk di situ. Seperti biasa Mbak, seperti sebelumnya. Itu rambutnya udah mulai tumbuh lagi. Dibotakin gitu ya. Dan luka itu masih ada, kata Mbak Sisi. Dan Mbak Sisi pun akhirnya ngomong, ya intinya ibu itu siapa, ditanya begitu kan. Cuman dia nggak pernah menjawab. Ditanya itu cuman senyum, jawabannya itu begitu, kata Mbak Sisi. Itu nyebelinnya itu kayak gitu. Cuman senyum gitu, terus sudah selesai. Ya memang dia itu bayarnya masih konsisten pakai daun pisang. Setelah itu dia pergi, cuman datang 2 kali. Udah sampai sekarang itu nggak pernah datang. Cuman alhamdulillah salon itu laris gitu ya. Ya bahkan sampai sekarang, sampai Mbak Sisi udah lumayan cukup berumur, anaknya itu udah gede-gede gitu ya. Itu salon itu tuh masih ada sampai sekarang. Ya itu aja satu cerita dari Mbak Sisi. Salonnya nggak usah dicariin, nama Sisi udah disamarin gitu ya. Nama salon Sisi juga sudah disamarkan, tapi ya mirip-mirip itu. Nah, itu aja. Terima kasih kawan-kawan semuanya atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Oh ya, sudah memesan bawang gorengnya biji, tak lupa terima kasih banyak. Yang udah mampir di channel Lapak Horor juga terima kasih. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.